الصلاة على المضلل بالغمامة خير الخلق. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh para asatidz, wabil khusus kepada Hurul Ma'had Askar Kauni Ustaz Ahmad Saifullah dan juga Ustaz Abdurrahman dan seluruh asatidz yang hadir di tempat ini, hadirin hadirat para pecinta majelis ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu yang mulia ini kita berkumpul di majelis ini sambil untuk mengingat salah seorang hamba dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang hatinya telah disirami oleh air kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi hamba yang dicinta dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang apabila mendapatkan Allah, dia tidak kehilangan apapun. Tetapi manusia ketika mendapatkan segala sesuatu tapi belum mendapatkan Allah, dia tidak mendapatkan apapun walaupun dia memiliki dunia dan seisinya. Maka perjalanan orang-orang yang soleh ini perlu kita pelajari supaya kita mengerti betul bagaimana harus menjalani kehidupan di dunia ini, seperti bagaimana mereka menghabiskan kehidupan dunia ini, dan kita kepingin sukses karena mereka adalah orang-orang yang sukses di dalam menjalani kehidupan di atas dunia ini. Karena manusia dengan pandangannya yang berbeda-beda. Ketika seseorang mendapatkan sesuatu yang mahal dan tahu harga sesuatu tersebut, maka tentu sesuatu itu akan dia simpan baik-baik karena tahu harganya mahal. Dan apabila dia umbar, maka akan membuat orang-orang lain menjadi ingin dan mempunyai sifat hasad kepada orang yang memilikinya. Dan kemungkinan benda tersebut akan dicuri atau diambil dengan orang yang lain. Begitupun orang mempunyai sesuatu yang paling mahal ini. Apa itu? Ya, wilayah. Apa itu? Kewalian. Tidak mungkin dia umbarkan dengan siapapun, karena ini adalah sesuatu yang mahal. Ya, maka dia simpan baik-baik. Semakin dia simpan, semakin berkembang. Seperti seseorang menanam benih, semakin dalam dia tanam, semakin tidak ketahuan oleh manusia, semakin kuat akarnya. Ketika kuat akarnya, akan semakin kuat pohonnya. Tetapi ketika ditampakkan dalam artian benih ini tidak dia tanam dalam, maka kemungkinannya kecil untuk bisa tumbuh dan berkembang. Maka seandainya pun dia tumbuh dan berkembang, maka akarnya tidak akan kuat, maka akan sangat mudah sekali untuk roboh apabila terkena guncangan ataupun angin yang sangat kecil sekalipun. Oleh karena ini contoh Habib Abu Bakar ini, walaupun semisal orang-orang beliau seperti beliau ini tidak bisa kita gapai walaupun dengan usaha seberat apapun yang kita lakukan. Karena seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang terdahulu ini, yang makom mencapai makom pemimpin para aulia ini, dikatakan hadza maqamul wahbi la yurtaqo bil kasbi. Ini makom murni pemberian dari Allah. Tidak bisa orang dengan usahanya lalu dia bisa menggapai makom yang sangat tinggi, mencapai puncak pemimpin para aulia yang hidup di zamannya. Tidak bisa. Waktu nak sampai mengadakan puasa, ngaji, sampai wiridan, sampai tidak akan sampai kepada makom ini. Murni pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya minta yang betul-betul sama Allah. Ketika Allah mengabulkan doa kita, kalau kita tidak jadi orang tersebut, maka kemungkinan anak kita, kalau tidak bisa anak kita, cucu kita, ketika sama-sama soleh,
maka orang tua, anak, dan cucu semua akan dikumpulkan dalam satu tempat kelak di surga Allah. Satu dengan yang lainnya akan saling menarik kepada yang lainnya. Kalau kita tidak bisa, belum ada tulisan, doakan terus. Doa. Kalau sungguh-sungguh dikabulkan, kadang-kadang tidak terjadi kepada kita, bisa jadi kepada anak kita. Amin Allahumma. Amin. Ya. Oleh karena itu, di sini kitab kesayangan saya ini, Tajul Arus, mahkotanya pengantin. Kenapa kok dibilang pengantin? Karena orang yang menjadi orang yang dekat Allah itu tidak mungkin menjadi orang dekat kecuali telah dipinang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak dipinang tidak bisa. Tidak bisa orang mencinta kecuali sudah dicintai oleh Allah, sehingga ada cinta dalam hatinya. Dengan cinta itu dia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak paham ya, semoga dikasih paham. Kalau tidak paham, semoga dikasih paham. Sama seperti saya katakan, orang tidak mungkin dia itu bertobat kecuali dia diberi tobat oleh Allah. Kalau Allah inginkan dia bertobat, maka dia akan tobat dengan benar. Tetapi kalau hanya dengan keinginannya dia bertobat, maka dia akan kembali kepada maksiatnya. Karena itu mintalah kepada Allah supaya Allah memberikan tobat kepada kita, sehingga kita bisa bertobat kepada Allah Subhanahu. Maka mintalah kepada Allah supaya Allah mencintai kita, supaya kita bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Kita tidak bisa tobat kalau Allah tidak menginginkan kita tobat. Mintalah supaya Allah memberikan tobat kepada kita, sehingga kita bisa bertobat dengan benar. Paham ya? Ya. Oleh karena itu, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad ini memang sudah orang pilihan, bahkan sebelum dia itu datang kepada maha gurunya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, kabar demi kabar yang sering kita dengar dan kabar yang tidak kita dengar. Alhamdulillah, saya dengan para kiai, dengan para habaib setiap hari Senin sudah hampir 2-3 kali menghatamkan kalam beliau. Setelah khatam, ziarah ke makam beliau. Banyak kalau menceritakan sejarah hidup beliau sangat luar biasa sekali. Tetapi perlu tahu, orang yang hidup di zaman Habib Abu Bakar tidak tahu kadarnya. Bahkan beliau kalau mengadakan roha, majlis, kadang-kadang santrinya ini, Nabi Muhammad ini yang ada di Malang, murid khususnya Abu Bakar, suruh berdiri dalam pintu. Ada orang apa enggak yang mau masuk? Tidak ada orang sama sekali yang duduk di majlisnya. Tidak tahu harganya manusia. Karena itu jangan tertipu hanya dengan madhar. Ketika orang banyak pengikutnya, berarti orang yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu. Mereka semua orang yang pandai mensembunyikan apa yang diberikan oleh Allah kepada hatinya. Dirahasiakan kecuali hanya dengan orang-orang yang berhak untuk mendengarkannya. Karena itu berhakkan diri kita untuk mendengarkan perkataan mereka. Kalau kita dilihat orang yang berhak, tentu mereka akan sedikit menceritakan tentang apa keajaiban yang Allah berikan kepada mereka semuanya. Karena larangan seperti yang dikatakan oleh Imam Ghazali, la tu'allikul jawahir fi unuqil khanazir. Jangan engkau kalungkan permata di leher-leher babi, karena babi tidak pantas untuk dikalungi permata, tidak layak. Karena itu orang ini kalau sudah sampai lihat ada Habib, ada kiai yang lalu dia itu berbicara tentang rahasia-rahasia yang Allah berikan kepadanya di depan halayak umum, buka-bukaan dan lain sebagainya, minggir. Karena kalau memang betul-betul dia diberikan, tentu dia akan rahasiakan. Semakin dirahasiakan, semakin besar pemberiannya. Ketika diceritakan, maka akan hilang sekejap sebentar pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Saudara Muhammad, gimana saya menceritakan Habib Abu Bakar? Tidak ada orang yang mau duduk di majlis beliau di masa hidupnya. Setelah meninggalnya baru orang ribu-ribuan mau ziarah kepada kuburnya, ribut yang mau hadir haulnya. Dikabarkan dari guru-gurunya bahwa ini adalah pemimpin aulia di zamannya. Yang mohon maaf tanpa mengulangi rasa hormat, kalau orang Indonesia bilang Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani, di mata saya dan penilaian saya pribadi tanpa penilaian orang lain, bagi saya pribadi, ya, bukan saya banding-bandingkan, hati lebih cenderung kepada Habib Abu Bakar daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena
kabar yang luar biasa ketika kita membaca kalam-kalam beliau. Luar biasa sekali pemberian Allah kepada beliau. Diceritakan kepada saya, murid-murid saja yang berat. Sampai beliau ketika hendak meninggal dunia, dilihat hati-hati orang Jawa ini, para habaibnya terutama, ternyata tidak ada yang mampu memegang makomnya semuanya sejauh, tidak ada. Bahkan seandainya dibagi pun cukup untuk mereka semuanya. Dan keberkahan orang-orang yang soleh itu tetap mengalir bagi orang-orang yang cinta kepada mereka, baik semasa hidupnya atau setelah meninggalnya. Tetapi Habib Abdullah bin Abdul Haddad, beliau teriak-teriak kepada orang-orang yang hidup di zaman, karena mereka itu banyak menjadi para penyembah kuburan. Maksudnya apa? Mengagungkan kuburan, mengagungkan manusia setelah ada dalam kuburannya. Tapi orang-orang yang hidup mana didatangi? Atau mungkin Habib Abu Bakar aneh masih. Kalau Habib Abdullah bin Abdul Haddad selalu banyak yang kenal semuanya ya, sering baca ratibnya ya, ratib muridnya belasan, muridnya hanya masih banyak setelah Mazhabullah muridnya, tapi semua muridnya jadi aktor, jadi aulia besar semuanya jadi khalifahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan muridnya bersyukur, alhamdulillah guru saya tidak masyhur, seandainya masyhur tentu akan lebih sulit untuk menemuinya. Jadi saya ada kesempatan penuh untuk selalu berkumpul dengan guru saya. Ya, tidak dipisah sama sekali gurunya, terutama Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi. Mulai sama berapa tahun duduk dengan gurunya? Itu berapa tahun duduk belajar sama guru? 10 tahun, 20 tahun, orang mondok 20 tahun sudah gawat, mondok 20 tahun. Inilah Habib Ahmad bin Zain mondok 50 tahun, bahkan meninggalnya pun dalam keadaan membaca kitab Muwatta dengan gurunya. Meninggalnya Habib Abdullah ketika dalam darasnya. Dalam artian apa? Sesakit apapun mereka tidak meninggalkan kebiasaan dan amalan yang istiqomah yang mereka lakukan. Kalau kita alhamdulillah pusing sedikit, lereng majlis, ya, pusing, gerak kesebut, pusing Habib. Apa? Merasakan nikmatnya. Jadi ini kita sedikit baca ya. Ini namanya kitab Tajul Arus, karya Syekhul Imam Tajuddin Ibn Athaillah Skandari. Sebetulnya ini baru datang saya dari Probolinggo, asal ada kumpul dengan wali santri terus kesini. Maghrib selesai tadi. Ya tak apa-apa ya, agak terlambat sedikit tadi. Dikatakan sama beliau, wa iyyaka an tahruja min hadhihi dar wa ma dhukta halawata hubbihi wa laysa halawatu hubbihi fil ma'akil wal masharib li'annahu yusarikuka fiha al-kafir wad dabah bal sarikil malaikata fi halawati dhikri wal jam'i Allah. Hati-hati, jangan sampai, katanya beliau, kalian keluar dari dunia ini dan kalian belum merasakan nikmatnya kecintaan kepada Allah. Semoga diberikan semuanya. Orang ini kalau sudah cinta sama Allah maka akan kecil segala sesuatunya. Tapi ketika kita belum kenal dengan Allah maka kita akan membesarkan sesuatu yang seharusnya tidak kita besarkan. Kalau sudah ada Allah di hatinya maka Allah yang paling dia jaga. Kehilangan apapun tidak membuat sedih selama masih Allah di hatinya. Tetapi ketika kita tidak ada Allah maka kehilangan sesuatu akan membuat kita sangat kehilangan, karena kita tidak menemukan sesuatu yang berharga dalam hati kita. Makanya cari Allah dulu sampai ketemu. Kemana kok sampai hilang Allahnya? Kok sampai kita ta'adzim dengan ini, Allahnya kemana? Jangan sampai kalian keluar dan kalian belum merasakan nikmatnya kecintaan kepada Allah. Dan kenikmatan kepada Allah itu, cintanya itu bukan fil ma'akil wal masyarib, bukan cuma sampai sibuk dengan makan dan minum. Karena makan sama minum nikmat kehidupan duniawi ini yusariku kafihal kafir wad dabah. Orang kafir juga, hewan juga merasakan itu semuanya. Tidak harus kepada orang-orang khusus. Tetapi balsarikil malaikah, tapi ya kumpul rasakan bersama dengan para malaikat dalam apa? Fi halawati dzikri,
di dalam kenikmatan, di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak ya. Wal jam'i Allah lianna mal maksud min adzikir illa an yajma'aka ma'al madhkur. Apa sih maksudnya berzikir ini? Satu, dikumpulkan dengan yang kita sebut, yaitu Allah. Ya, apa caranya kumpul dengan Allah? Ya, apa ketika kita bersatu dengan Allah ketika berzikir? Itu maksudnya zikir. Makanya hilangkan semua itu ya, bilangan-bilangan ribuan, puluhan ribu, tapi dengan keadaan tergesa-gesa. Apalagi dengan putar tidak tahu. Hadir dengan adab wafir yang penuh, dengan kebersihan yang sempurna, dengan parfum, dengan apa dan lain sebagainya. Duduk menghadap kiblat dengan duduk yang penuh dengan adab. Kalau bisa tawadhu, duduk mengingat dosa-dosa, kita akan menghadap kepada Allah. Baru kita berzikir kepada Allah dengan pelan-pelan, dinikmati bacaannya. Karena yang seperti ini itu lebih cepat untuk kita bisa merasakan kenikmatannya daripada banyak tetapi kita dengan tergesa-gesa. Paham ya? Dibilang li'annal arwah la tahtamilu rasasan nufus fa idan dhamasat fi jifatid dunya la tuslihu lil muhadarah. Karena yang namanya arwah ini, jadi dalam bahasa kita ini ya, belajar dalam ilmu ini ada arwah, ada nafas. Ruh itu ulwi. Ulwi itu maksudnya tinggi. Yang namanya hawa nafsu itu rendah. Semakin orang itu kuat ruhnya, maka akan semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah. Namun sebaliknya ketika dia itu menjadi budak hawa nafsunya, maka dia akan semakin rendah kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena yang namanya roh tidak mungkin bercampur dengan hawa nafsu sama sekali. Ketika seseorang dengan tinggi ilmunya sekalipun ketika mengikuti hawa nafsunya, maka dia seperti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, Bal'am bin Ba'urah ini ulama Bani Israel dulu alim, punya ismu min asma'illah, tahu yang namanya ismullahil a'zam, doa dikabulkan terus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi keinginannya sufli, duniawi, tertipu dengan perempuan, dengan harta dan lain sebagainya. Orang yang seperti ini walaupun dengan samudra keilmuannya, samudra ibadahnya, tetap dikatakan oleh Allah famathaluhu kamathalil kalab in tahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas. Permisalan orang yang selalu cinta kepada dunianya dan cinta kepada hawa nafsunya, walaupun dengan lautan ilmunya, adalah permisalannya seperti anjing-anjing itu kurang. Terus kalau orang cinta sama dunia kurang dan kurang, dikasih banyak melet, dikasih sedikit melet, dan dikasih makan melet terus. Hati-hati ya, paham ya, sesuatu yang dijamin dan yang menjamin kita percaya betul, tidak perlu kita ragukan lagi. Siapa yang menjamin? Allah. Yang menjamin rezeki kita siapa? Allah. Kalau sudah ada yang jamin, tidak perlu kita ragu. Yang ragu dengan jaminan Allah berarti ragu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ragu dengan Allah berarti tidak ada iman dalam hatinya. Terus kalau yakin bagaimana? Tidak usah kerja, badan kerja, hati yang tawakal, yakin bahwa semua apa yang kita dapatkan sudah ditulis. Sekarang ini mungkin kita akan berubah ini. Tapi jangan sampai capek badan dan hatinya, cukup badannya saja yang capek, hatinya kita, hasilnya semuanya kita serahkan kepada Allah kalau urusan dunia ini. Paham ya? Roh ini pun lebih tinggi, kalau nafas rendah. Dibilang barang siapa orang yang dia itu tenggelam di dalam jifatid dunia, bangkai dunia, la tuslih bil muhadarah, maka dia tidak berhak untuk masuk ke dalam daerah ahli hadrah. Bilang seperti ini ya, permisalannya. Kita ini manusia, namanya manusia ini terkadang kalau sudah balik ini, baik yang sudah menikah atau belum menikah, itu janabah, junub itu hadas besar. Orang yang junub tidak boleh masuk rumahnya Allah. Ya benda. Ya,
Boleh masuk apa dalam junub? Ya. Atau yang perempuan, haid dan nifas, Ya. boleh masuk apa tidak ke rumahnya Allah? Ya. Tidak boleh. Begitupun pula, wa kaifa yarju an yadkhula ila hadratillah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi. Bagaimana dia itu berharap untuk masuk ke dalam hadiratnya Allah, maksudnya bisa hadir sama Allah dalam wiritannya. Bagaimana dia mau merasakan nikmat di dalam sholatnya, bagaimana dia itu merasakan nikmat dalam semua ibadahnya, sedangkan dia itu belum bersuci dari junub kelalaiannya, lupa terus sama Allah siang malamnya. Ingat toh, pertama ingat, memaksakan diri untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam pikir ataupun dalam keadaan tidak pikir. Ingat terus sama Allah. Bagaimana dia itu merasakan nikmat, sedangkan orang junub aja rumahnya tidak boleh. Ini junub dia ini sekarang. Ketika dia lupa terus, berarti dia itu lalai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kaifa yarju an yadkhula ila hadratillah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi, katanya. Lupa terus sama Allah, mau berharap masuk ke dalam hadrahnya Allah. Dari mana? Maksakan diri untuk ingat, perlu kita diperhatikan. Ini kan Habib Abdullah, ya, Habib Hasan bin Shalih Al-Tahar. Ini mereka sering kita ajarkan, ini. Tapi tidak akan bosan-bosan kita ajarkan terus, ya. Mau kemanapun dan mau melakukan apapun, biasakan untuk berkata, Allahumma ma'i, Allah bersamaku, Allah nadiri, Allah yang melihatku, ya. Allah qarib minni, Allah dekat denganku, Allah muttali' alayya, Allah tahu dengan apa yang ada dalam hatiku. Sehingga kita merasakan dimanapun kita berada, kalau kita diperhatikan oleh Allah. Itu latihannya seperti itu. Ya, gimana kita ini mau masuk ke dalam rumahnya, ke hadrahnya Allah, sedangkan kita belum mandi dari junub kelalaian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa terus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Jadi belajar memaksakan diri untuk ingat, bukan hanya ketika sholat ataupun zikir, bahkan ke dalam setiap harinya kita, ini 24 jam kita memaksakan diri kalau merasakan seakan-akan kita diperhatikan, dan memang diperhatikan, dan memang kita selalu diperhatikan. Dibilang li'anna hadratullah ta'ala la yadkhuluha mutalattikhuna bin najasatil ma'siyah, karena hadrahnya Allah itu tidak akan dimasuki oleh orang-orang yang kotor dengan najis maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatahhir qalbaka minal aib, maka bersihkan hatimu dari segala kotoran-kotorannya. Ya, terutama yang paling bisa menghambat rahasia rahmat yang ada dalam majlis-majlis seperti ini sifat yang namanya kibir, sombong. Hati-hati dengan sombong, minta tolong hati-hati dengan sombong. Terutama orang-orang yang ahli majlis, yang ahli ibadah, yang sudah hafal Quran, yang sudah hafal hadis, yang sudah tahu ilmu, hati-hati dengan sifat yang namanya sombong. Jangan meniru iblis. Ketika banyak ilmunya lalu dia merasa lebih tinggi daripada yang lainnya. Tapi jadilah hamba yang sebenarnya ketika merasakan kita selalu di bawah orang-orang selain daripada kita. Karena kita tidak tahu bagaimana Allah akan menghukumi kita. Kita tidak tahu nilai ibadah kita sendiri betul apa tidak ibadah kita, diterima apa tidak, neraka apa surga kepleset apa tidak nanti di sirat kita ini. Kita tidak tahu, mas. Ada kabar kan dan selamat pasti. Sedangkan kabarnya dari Allah apa? Ya, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Tidaklah setiap daripada kalian pasti akan melewati yang namanya jembatan sirat, pasti. Pasti sampean ya? Pasti. Apapun dan siapapun kita. Dua orang saja yang sama. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Yang kita selamatkan hanya yang bertakwa ketika di dunia. Pertanyaannya, apakah kita dengan model kita seperti ini termasuk orang yang bertakwa apa enggak? Tanyakan sama badannya sendiri, saya ini bertakwa apa enggak? Gimana kita dengan maksiat? Gimana kita dengan lisan kita? Gimana kita dengan mata kita? Gimana kita dengan hati kita? Ada sifat apa dalam hati kita ketika melihat orang yang di bawah kita? Yang selamat hanya yang bertakwa. Wa nadharul zalimina fiha jithiyah.
Orang-orang yang dolim dengan maksiatnya ketika di dunia, atau dolim dengan akidahnya tidak percaya dengan Allah dan Rasulnya, akan kita jatuhkan di neraka jahanam nanti. Tanyakan sama badan, keadaan saya yang seperti ini, apakah layak saya ini dikatakan sebagai orang yang bertakwa, sehingga saya tergolong orang-orang yang dijanjikan oleh Allah untuk selamat ketika melewati jembatan sirat tersebut. Tanyakan sama badannya masing-masing. Yang perempuan-perempuan ini, jangan cuma kerudungan ketika di pengajian, dipakai kerudungnya, ya, dimanapun kita berada, karena itu adalah perhiasan kita. Dan perempuan semakin indah dengan kerudungnya, bukan semakin hina, ya, karena kita punya suri toladan, dan suri toladan kita adalah perempuan yang paling mulia, yaitu Fatimatus. Jangan cari toladan yang lainnya, Watu ilallah, ya, tahhir qalbaka minal aib, bersihkan hatimu daripada aib. Kalau sudah kita bisa membersihkannya, yaftahu laka babal ghaib. Walaupun bukan tujuan kita, ya, untuk ditampakkan hal-hal yang gaib, bukan harapan dan maksud kita dalam ibadah untuk bisa melihat hal-hal yang gaib sama sekali. Mau ditampakkan, tidak ditampakkan, kita punya karomah, tidak, bukan itu maksud kita semua. Murni maksud kita hanyalah untuk mencari ridhonya Allah, menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita takut kalau kita ini tazayyun linnas, buat-buat di mata manusia, seakan-akan kita orang soleh, seakan-akan kita orang baik. Takut itu adalah sesuatu yang paling berbahaya. Sampai orang beranggapan kalau kita ini soleh, kalau sampai orang beranggapan kita ini wali, bahkan meninggal dunia kita ini diziarahi, takut masuk dalam perkataan Nabi Yazid al-Bustami, kam min darihin yuzar wa sahibuhu finnar. Berapa banyak kuburan diziarahi sama orang, ya wali Allah orang, padahal yang dalam kuburan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika hidup di dunia, dia hanya memperindah perkataan dan pakaiannya sehingga orang melihat kalau ini adalah soleh. Hatinya khorob, hatinya kosong. Hati-hati dengan hatinya, karena hati ini seperti rumah. Seperti apa? Rumah itu kalau ada yang menempati, dia akan makmur. Ada yang rawat, ada yang nyapu. Kalau ada jaring laba-laba, dia membersihkan. Kalau catnya tidak bagus, dibaguskan. Ada yang rusak, dibetulkan sebelum hancur. Ada genteng bocor, dibetulkan bocornya. Itu kalau ada penghuninya. Tapi rumah kalau tidak ada penghuninya, maka rumahnya akan hancur. Kalau sudah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun tidak ada penghuninya, maka rumahnya akan hancur. Tempatnya jin sama setan. Begitu pun rumah yang tidak makmur dengan ibadah kepada Allah, tidak ada penghuninya, rumahnya kosong. Tidak ada Allah sana, tidak ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mau makmur? Angker. Kalau sudah angker tempatnya jin, keinginannya bahkan tidak ada keinginan untuk ibadah, itu tidak ada sama sekali. Kepingin kita keluarkan uangnya untuk sedekah, atau kepingin kita sekali-kali dia tuh kepingin bangun malam nangis sama Allahnya, tidak ada. Kepinginnya apa? Zina. Kepinginnya apa? Minum khamar. Kepinginnya apa? Kita-kitanya pergi keluar negeri untuk memanjakan matanya dengan pemandangan-pemandangan yang haram. Harapan mereka seperti itu. Karena hatinya sudah tempatnya jin dan setan, bukan tempatnya malaikat lagi. Tujuannya hanya hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, ya. Wa man adama qur'al bab yuftah lahu. Barang siapa orang yang terus-menerus mengetuk pintu, maka akan dibukakan pintu kepada dia. Ini bab mulaqafah namanya. Ini hanya berlembar-lembut saja. Orang-orang ahli-ahli tasawuf mengatakan, ayo berdiri depan pintu, barangkali ada dibukakan pintunya. Ini pintunya Allah, kapan ditutupnya? Allah dan yang maha dermawan ini tidak pernah menutup pintunya bagi siapapun orang yang mau masuk ke dalamnya. Hanya kita yang menolak untuk masuk, kita tidak mau masuk, kita lebih memilih untuk hal-hal yang tidak perlu daripada hal yang paling perlu. Kita lebih asik dengan menghiasi hati kita yang seharusnya tidak boleh ada sesuatu itu dalam hati kita. Hati-hati dengan sifat sombong, ya.
Karena sederas apapun hujan yang turun dalam suatu majelis atau rahasia apapun yang diberikan oleh guru kepada muridnya tidak akan sampai kepada hati yang tinggi sama sekali. Semakin rendah hati tersebut, maka akan semakin menampung banyak keberkahan dari orang-orang soleh yang duduk di depannya. Rendahkan hatinya, jangan merasa kalau diri kita siapa-siapa walaupun kita adalah apa. Maksudnya walaupun kita ini jadi sesuatu, jangan merasa kalau kita sesuatu. Semakin kita merasa kalau kita bukan siapa-siapa, maka semakin berhak dan semakin besar bagian kita untuk mendapatkan hadiah dari orang-orang yang soleh. Karena yang namanya orang menjadi orang yang dekat sama Allah itu sama saja seperti antum mau pergi ke pejabat-pejabat itu. Kalau antum tidak ada orang yang kenal, maka prosesnya panjang dan sulit dan belum tentu diizinkan untuk bertemu dengan mereka. Tapi kalau sudah ada orang dalam ya, orang dekatnya, orang pejabat itu digandeng, langsung bisa ketemu di luar jam waktunya kapanpun bisa. Karena apa? Punya orang dalam. Begitupun ya, untuk menjadi orang dekat sama Allah, kalau punya orang dalam, siapkan badannya saja untuk digandeng layak kita ini, maka digandeng dengan secepatnya. Tahu jalannya sudah. Semoga jadi diharapkan keberkahan orang soleh ya. Ya Allah. Kapan pintunya Allah dibuka zat yang maha dermawan? Kapan tertutup sampai kita harus ketok pintu untuk dibukakan pintu? Kitanya sendiri dengan hawa nafsu kita yang selalu kita ikuti, menjauhkan diri kita kepada Allah. Kapan Allah tutup pintunya? Kalau kita dengar cerita orang dermawan dari para aulia selalu membuka pintunya bagi tamu-tamu yang mau main ke rumahnya, kapanpun dijamu dan bahagia ketika melihat tamu tersebut. Bahkan orang-orang soleh seperti Imam Ali Zainal Abidin Muhammad Al-Bagir, kalau ada pengemis maju alhamdulillah, marhaban biman yahmilu zadana yaumal qiyamah, senang nangis kalau ada orang pengemis dari rumah, senang dikasih uang sebanyak. Selamat datang bagi orang-orang yang mau membawa bekal kami nanti pada hari kiamat, dikasihkan uang sebanyak-banyaknya. Orang bersias dengan dermawan seperti itu. Gimana dengan Allah zat yang maha dermawan? Kapan tutup pintunya? Cuma kita yang tidak mau masuk. Kita ini dengan manusia kita selalu menuruti hawa nafsu kita, terus menjauhkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya kita mau masuk saja, tahu keajaibannya, tidak mau keluar lagi kita. Seandainya kita masuk dan tahu keajaiban, ketika sudah masuk tidak mau keluar lagi, dan aneh melihat orang-orang, kenapa kok betah di luar, kok tidak mau masuk orang-orang. Para ulama seperti itu ketika melihat orang-orang ini orang-orang kenapa kok sibuk dengan halnya sendiri, kok tidak mau masuk. Tidak tahu ajaibnya luar biasanya ketika masuk ke dalam daerah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dibilang hati-hati, jangan sampai meninggal dunia dan kamu belum merasakan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi besar. Jangan sampai. Ayo, asaki bagi yang memberikan kekal, yaitu Allah, seperti memberikan kepada Habib Abu Bakar, bisa memberikan kepada siapapun. Antum seperti diberikan kepada Ki Hamid juga bisa memberikan, Allah memberikan itu kepada kita, bahkan lebih daripada itu semuanya. Cuma siapkan badan kita yang untuk bisa layak enggak? Saya tanyakan, saya layak enggak untuk mendapatkan itu dengan sifat-sifat saya? Umur sama, 50, 60, 70 kurang lebih. Tetapi kesungguhan mana? Mana kesungguhannya ya? Diminta kesungguhannya. La ilaha illallah. Kapan Allah menutup pintunya? Tidak perlu diketok pintunya. Terbuka, mau masuk apa enggak? Mau masuk apa enggak? Kalau sudah masuk, tahu ajaibnya, tidak mau keluar nanti. Yang kecil semoga paham semuanya ya. Yang kecil semoga paham. Yang tidak paham semoga paham. Semoga paham. Ajaib luar biasa. Sampai saya dari lama ini, ketika sudah masuk orang-orang yang masuk ini, laukana mulukud dunya ya'lamu ma nahnu fihi min qiyamil lail la jaladuna alaihi bisuyuf. Raja-raja dunia ini, yang punya kerajaan dunia ini, mentereng, istrinya jejer sudah 50 sama budaknya, 100, 200, 300 istrinya, misalkan tidur, tempat tidurnya terbuat dari emas, sutra dan sebagainya. Kumpulkan segala kenikmatan.
Seandainya mereka tahu apa yang Allah berikan dan kita rasakan ketika kita sholat malam, niscaya mereka akan perangi kita walaupun harus mengangkat pedangnya dan membunuh kita. Untung mereka tahu. Karena yang berkata Ibrahim bin Adham bekas raja dan tahu rasanya menjadi raja. Menganggap sepele semua kenikmatan itu ketika tahu kenikmatan munajat kepada Allah ketika tengah malam. Beb, saya tidak merasa apa-apa, Beb. Ya karena sakit. Orang sakit dikasih makanan seenak apapun tetap pahit. Apalagi musim corona, banyak lidah yang tidak bisa merasa, hidung tidak bisa mencium. Saya kok lidah tidak merasa apa-apa, Beb. Gini ngomong gini. Iya, tidak tahu apa-apa. Bukan karena tidak ada rasanya, tapi karena kita sakit dan kita biarkan kita dalam penyakit tersebut. Tidak mau berubah-ubah ya, semoga selamat semuanya. Oleh karena itu dikatakannya orang-orang ini jadikan hawa nafsu kalian itu seperti tunggangan kalian. Apa? Seperti tunggangan kalian. Ya kalau orang Indonesia ini kuda, atau kadang-kadang orang desa ini tunggangi sapi. Orang Arab naiknya apa? Onta misalkan. Kalau sudah melenceng sedikit bercutan biar lurus. Kalau sudah lurus biarkan jalan. Miring sedikit di bawah. Tidak kemana-mana, biar kencang terus. Seharusnya kita gitu juga. Ketika sudah warna sengaja jelek bercutan. Jangan gitu, tidak seharusnya kalau gitu. Biar tak kemana-mana kita, tidak nyasar-nyasar jalannya, biar lurus, macam istiqomah terus. Ya, makmurkan hatinya semuanya. Umur singkat, waktu berlalu terus. Semakin singkat umur kita setiap hari ya. Semoga dikasih barokah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak tahu kapan dipanggil. Semoga sebelum meninggal dunia kita bisa merasakan kenikmatan cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Niat yang kuat tanamkan dalam hati yang sangat besar ini ya. Cintai orang-orang yang soleh, baik yang hidup atau yang sudah meninggal dunia, karena kecintaan kepada mereka adalah magnet yang bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pergi walaupun sejauh apapun, kalau ada kabar di sana ada khol, di sana ada Habib Fulan, datangi. Karena berapapun kita keluarkan, tentu yang kita dapatkan lebih besar daripada apa yang kita keluarkan. Karena itu adalah bukti bahwa kita adalah pecinta mereka semuanya. Ada hal suruh berangkat, bersih berangkat sebagai bukti bahwa kita adalah pecinta orang-orang yang soleh dan tidak akan dibayar sia-sia oleh Allah. Tidak mungkin tidak dibalas oleh Allah Subhanahu. Kesungguhan kita, tenaga kita, capek kita, uang kita yang kita keluarkan untuk hadir kepada mereka tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai saksi bahwa kita adalah pecinta mereka. Karena kita tahu kita ini bukan siapa-siapa. Capeknya kita jalan ke sana, semoga ya Allah jadi bukti kalau saya adalah pecinta orang-orang yang soleh. Amin Allahumma. Harapannya walaupun kita bukan orang soleh, kelak pada hari kiamat dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Kita tahu diri kita bukan siapa-siapa. Paham ya? Ayo hatinya yang belum makmur, tidak ada penghuninya diisi, biar ada yang merawat dan lain sebagainya. Ayo cari Allah, jangan sampai hilang. Kok sampai hilang Allahnya itu, kemana terus mencarinya? Kalau sudah dapat Allah, kecil semuanya itu. Mau kehilangan siapapun ini ringan. Tapi kalau sudah tidak dapat Allah, walaupun dia punya dunia dan seisinya, dia tidak dapat apa-apa. Kosong. Paham ya? Paham ya? Makanya ini ayo, kalau sudah kita ini seakan-akan masuk dalam sebuah kerajaan, dibilang sama raja minta apa? Maka orang yang minta sesuatu yang besar, mikir macam-macam. Saya dijadikan raja daerah sana, saya minta tanah yang luas, saya minta istri yang banyak, saya minta harta yang banyak. Tapi yang paling pintar adalah yang meminta hati rajanya. Ketika dia sudah sama rajanya, maka segala sesuatu yang diberikan oleh rajanya. Karena kok malam-malam aja jangan minta apa-apa. Ridho ya Rob, ridho ya Rob, ridho ya Rob. Ridho ya Allah, ridho ya Allah. Minta apa-apa ya Allah. Saya cuma minta panjenengan ridho sama saya. Karena cuma Imam Ali pernah jalan-jalan di Madinah, masuk masjidnya Nabi, orang-orang munajat semua ketika tengah malam. Ada satu golongan nangis. Kenapa kamu nangis? Takut sama neraka, saya banyak dosa. Bagus.
Satu lagi doa dengan penuh tangisan berharap sesuatu. Kenapa? Saya kepingin masuk surga. Kenapa kok masuk surga kepingin? Ya karena di sana ada ridhonya Allah dan sebagainya. Di sana ada Nabi Muhammad SAW. Tapi di mihrab ada seorang angkat jarinya tangan satu ini. Yang dia minta cuma satu apa? Ridho ya Rabb, ridho ya Rabb, ridho ya Rabb. Itu ya Allah, minta apa? Tidak minta ini, minta balasan ini, tidak minta ridho ya Allah. Dilihat, ternyata siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Yang diminta hanya ridhonya Allah. Makanya sampai ini kalau baca Waqiah jangan minta kaya. Saya Waqiah biar lancar rezeki. Karena baca Waqiah itu rezeki lebih besar daripada rezeki uang yang sampai dapatkan. Saya lebih salat duha. Biar apa? Rezeki lancar. Salatnya sampean duha itu rezeki lebih besar daripada rezeki yang cuma sekedar uang. Harus paham. Karena orang itu kalau punya sifat tamak, sebanyak apapun uang yang dia dapatkan tidak akan bisa mencukupi kebutuhannya. Semoga dikasih qanaah semuanya, amin. Udah ya, cukup ya. Ini hal dari Abu Bakar. Semoga dapat barokahnya semuanya. Saya tidak tahu mau ceramah apa, ini bingung. Tapi semoga apa yang saya sampaikan ini jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Selalu minta supaya kita ini dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Ketika kita dicintai oleh mereka, maka kita akan cinta kepada mereka. Ketika kita dicintai oleh mereka, maka kita akan cinta kepada mereka. Karena yang namanya mahabbah itu bukan kasbi, tetapi wahbi, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ingat terus, tidak bisa ingat terus kalau mereka tidak cinta kepada kita. Amin, Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ocean,